Hagai pasal 2, hari Rabu tanggal 18 Februari 2026. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, ini dimulai dengan ayat 1a, di mana masih sambungan dari Hagai pasal 1, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Nah, jadi kita baca dulu di ayat sebelumnya, ayat 12, di mana saat Hagai menyampaikan firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Serubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, jadi gubernur dan imam besar, dan selebihnya dari bangsa Israel yang sudah pulang dari pembuangan, yang sibuk mengurusi rumah-rumah mereka dan bait Tuhan tidak diurus. Di sana mereka mendengarkan suara Tuhan dan apa yang dikatakan oleh Nabi Hagai, sehingga mereka dikatakan Tuhan, aku menyertai kamu, aku ini menyertai kamu. Jadi saat berbalik kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, di sana Tuhan berkata dia menyertai mereka. Dan Tuhan yang menggerakkan semangat Serubabel bin Sealtiel dan semangat Yosua dan juga semangat dari bangsa itu. Jadi ternyata Tuhan yang bangkitkan semangat. Nah, saat kita baca Hagai 1 sebelumnya, kita berdoa meminta Tuhan menggerakkan semangat dalam hati kita. Saat kita mungkin sudah loyo, sudah mulai kehilangan semangat, dan itu kita pasti semua pernah mengalami, ya, saya ngalamin saat menghadapi situasi-situasi kadang butuh sekali semangat daripada Tuhan, digerakkan supaya tidak menjadi menyerah tetapi bangkit lagi. Seperti Daud dikatakan 7 kali orang benar jatuh, dia tidak akan tergeletak, Tuhan angkat kembali. Nah, seperti ini Tuhan yang gerakkan semangat Serubabel, semangat Yosua dan semua bangsa itu untuk mereka melakukan lagi pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan yang menggerakkan, tetapi perlu ada kerjasama dengan manusianya. Nah, di sana bagian Tuhan menggerakkan, menolong, tetapi yang akan mengerjakan itu adalah Serubabel, Yosua dan seluruh rakyat. Dan mereka dikatakan di sini, mereka mulai melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Nah, di situ yang dimulai tadi pasal 2. Nah, kita masuk di perikop pasal 2 ini, kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Nah, ini dibagikan kembali bahwa firman Tuhan ini datang melalui perantaraan Nabi Hagai pada zaman pemerintahan Raja Darius, nah tahun kedua, bulan ke-7. Nah, kalau sebelumnya di pasal 1, tahun kedua zaman Raja Darius, bulan ke-6, hari pertama. Nah, ini tahun kedua tapi bulan ke-7, 1 bulan sesudahnya, tanggal 21, lebih dari 1 bulan, ya. Mereka sudah disampaikan firman Tuhan sebelumnya untuk membangun kembali bait suci, bait Allah, dan mereka dengar-dengaran. Nah,
Tuhan yang menggerakkan semangat seperti kita baca tadi, semangat mereka. Dan sekarang Tuhan bertanya lagi melalui perantaraan Nabi Hagai kembali kepada bupati, ya, ada bupati Serubabel, kepada imam besar Yosua, dan kepada seluruh bangsa itu. Nah, ditanya, masih adakah di antara kamu yang lihat rumah ini, ya, bait suci, ya, dalam kemegahannya semula? Bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Ya, sebelumnya kan megah sekali dibangun oleh Salomo, dan sesudahnya ternyata keadaannya sudah hancur. Dan ini Tuhan bilang, bagaimana keadaannya di matamu seperti sekarang ini? Sudah tidak ada artinya, ya. Tetapi dibangkitkan semangatnya di ayat 5. Tetapi sekarang Tuhan berkata 3 kali di sini, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Jadi sebelumnya digerakkan semangatnya, tapi ternyata semangat belum cukup, ya. Perlu dibantu untuk menguatkan hati. Nah, Tuhan melalui Hagai berkata, kuatkanlah hatimu. Kembali diurut, bupatinya dulu Serubabel, kemudian imam besar Yosua, kemudian seluruh rakyat negeri. Kuatkanlah hatimu, demikianlah firman Tuhan. Setelah hatinya dikuatkan, bekerjalah. Jadi diberi semangat terlebih dahulu, dikuatkan hatinya, kemudian bekerja, diminta bekerjalah. Itu perintah, ya, bekerjalah sebab aku ini menyertai engkau. Jadi mereka tidak bekerja sendiri, tapi Tuhan yang menyertai mereka. Firman Tuhan yang sangat yang hidup, yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam, sanggup memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, memberikan kekuatan di sini untuk menguatkan hati. Ini untuk kita, saya sangat bersyukur firman ini dibaca hari ini karena butuh kekuatan daripada Tuhan. Saya butuh semangat daripada Tuhan, dan percaya bahwa saat Tuhan menyertai, penyertaan Tuhan segalanya bagi kita, ya. Ada lagu, ya, penyertaanmu Tuhan segalanya bagiku, hadirmu di hidupku terutama bagiku. Jadi saat ada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menggerakkan semangat kita kembali, Tuhan yang menguatkan hati kita, kita bisa bekerja kembali, kita bangkit kembali. Nah, ini yang Tuhan kerjakan kepada bangsa Israel yang sudah pulang dari Babel, pembuangan di Babel saat itu. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Janjinya Dia menyertai kita, Dia yang kuatkan kita, dan Dia yang menyertai kita di dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan minta. Ini kan Tuhan yang minta untuk memperbaiki bait suci. Nah, kita jangan kerjakan pekerjaan yang kita mau sendiri. Tuhan, saya berdoa, tunjukkan kepada kami pekerjaan baik apa yang Tuhan mau kami kerjakan hari ini, yang kami lakukan hari ini, supaya kami dikuatkan, kami bekerja, dan penyertaan-Mu sempurna di situ, supaya apa yang dikerjakan oleh tangan kami Engkau buat berhasil. Karena di Alkitab pun menuliskan, serahkanlah pekerjaan-Mu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, ini yang kalau kita bisa baca di Amsal 16, ya, Amsal 16 ayatnya yang ke-3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Biar Tuhan tuntun kami, segala perbuatan kami sepanjang hari ini, Tuhan yang tuntun, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan mengajari kami melalui Roh Kudus untuk bekerja sesuai dengan kehendak-Mu melalui penyertaan-Mu. Jadi bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Jadi janji Tuhan waktu mereka keluar dari Mesir, bukan mereka lagi, yaitu nenek moyang mereka dulu, tapi Tuhan ingatkan janjinya yang sama waktu menuntun nenek moyang bangsa Israel keluar dari Mesir, masih tetap sama, sesuai dengan janji yang kuikat, yang telah kuikat dengan kamu.
dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Saat ada roh Tuhan, di mana ada roh Tuhan, di sana ada kemerdekaan. Roh Elohim, ada kemerdekaan. Dan dikatakan, janganlah takut. Kalau ada roh Tuhan, kita tidak takut. Nah, butuh terus kekuatan berlimpah-limpah dari Tuhan untuk mempercayai Dia, supaya saat kita tahu bahwa di mana ada rohnya, di mana ada roh Tuhan, di situ akan ada kemerdekaan. Kemerdekaan yang daripada Tuhan Dia berikan kepada kita. 2 Korintus 3 ayat 17 ya, kita bisa baca di situ. 2 Korintus 3 ayat 17 bahwa Tuhan adalah roh. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di mana ada roh Elohim, di situ ada kemerdekaan. Jadi Tuhan mau ingatkan di sini bahwa rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Nah, kalau ada roh Tuhan tetap tinggal di tengah-tengah kita, maka seperti yang ditulis tadi 2 Korintus 3 ayat 17, di mana ada roh Elohim, roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Janjinya kepada bangsa Israel saat itu, sehingga Dia berkata, jangan takut. Nah, yang membuat kita takut kalau kita sendirian, tidak ada pelindung kita. Tetapi janji Tuhan, bahkan di Sefanya 3 yang kita sudah baca sebelumnya ayat 17, bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, saat kita tahu ada pahlawan di tengah-tengah kita, ada Tuhan, itu yang akan menolong kita untuk tidak takut. Janganlah takut. Kenapa dibilang janganlah takut? Karena Tuhan tahu bangsa Israel bisa takut, tetapi Tuhan datang membangkitkan kekuatan dan semangat mereka untuk tidak takut. Firman yang sama datang untuk kita juga hari ini. Roh Tuhan tinggal di tengah-tengah kita saat kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kita terima Dia satu-satunya penolong, juru selamat, penyelamat dalam hidup kita, maka Roh Kudus tinggal menetap di dalam hati kita. Nah, tinggal nantinya bagaimana kita berkomunikasi dengan Dia setiap hari. Ayat 7, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ini sedikit waktu lagi akan digoncangkan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Tuhan yang mau goncangkan segala bangsa, untuk kepunyaan segala bangsa yang indah datang mengalir untuk dipakai nantinya memenuhi rumahnya yang akan dibangun yang baru itu. Yang dikatakan, aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi kemegahan rumah Tuhan yang baru, itu dikatakan akan melebihi kemegahan yang semula. Saat Tuhan yang membangun kembali, sekalipun sudah hancur, tetapi saat ada Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyuruh, maka keadaannya akan jauh lebih megah dari semula. Bahkan akan dipenuhi damai sejahtera. Nah, kita ingat waktu pembacaan Hagai 1 bagaimana bait suci menggambarkan juga diri kita, kehidupan kita, hati kita. Di hati kita inilah baitnya ya. Di hati inilah rumahmu. Jadi saat hati kita kita berikan untuk Tuhan, ubahkan. Kalau kelihatannya hancur hari ini, kelihatannya rusak, tetapi saat kita mau berserah Tuhan, mau bangun kembali dengan kekayaan-kekayaan bangsa-bangsa yang Tuhan kirim, dengan hikmat-hikmat yang baru, kita diperbaharui menjadi bait kudusnya yang baru, yang lebih megah, yang penuh damai sejahtera, yang dipenuhi pengertian-pengertian baru tentang kebenarannya. Bukan lagi bait yang dulu ya, yang mungkin kelihatan megah dari luar, tetapi di dalamnya kita Roh Kudus tidak hadir di sana.
Jadi kita terus mau untuk menyerahkan hidup kita, mempercayai Dia, untuk Dia ubahkan, dipenuhi sukacita dan damai sejahtera yang daripada Dia. Perikop kedua, pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua Samandarius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Jadi ini sudah bulan ke-9, tadi bulan ke-7. Ya, masih tetap tahun kedua tetapi bulannya beda, 2 bulan berikut ya. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca jubahnya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Jadi Tuhan mau rumahnya yang bait suci yang baru ini dibangun betul-betul dengan kekudusan. Tidak ada yang najis masuk di sana. Melayani Dia, memberikan kebenaran-kebenaran di sana supaya betul-betul rumah Tuhan nanti diisi dengan kebenaran, karena tadi dikatakan rohnya ada bersama-sama di tengah-tengah mereka, rohnya tetap tinggal di tengah-tengahnya. Nah, di mana ada roh Tuhan, di situ Dia adalah Allah yang kudus. Dia berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, supaya tidak ada kenajisan yang masuk lagi di dalam rumahnya. Dan sekalipun dikatakan persembahan, tetapi persembahan dari hasil-hasil yang tidak kudus. Jadi Tuhan mau dipersembahkan persembahan yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah ucapan syukur kepada Dia. Tapi bukan artinya tidak mempersembahkan apa-apa lagi. Saat kita mempersembahkan dengan ucapan syukur, memberi persembahan bukan hasil curian atau bukan hasil korupsi, tetapi hasil yang betul-betul kita dapat dengan jujur, dengan kemurnian. Perikop yang ketiga, pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Jadi Tuhan bilang, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya sebelum ditaruh batu demi batu untuk pembangunan bait Allah. Nah, kalau dikatakan bagaimana keadaanmu, perhatikan keadaan mereka saat itu. Nah, saat pergi melihat timbunan gandum yang seharusnya 20 gantang, kok hanya 10. Atau ke pemerasan anggur untuk mencedok harusnya 50 takar, hanya ada 20. Nah, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan sepertinya mengatakan bahwa aku telah memukul, bukannya sepertinya, memang mengatakan ya, aku telah memukul kamu dengan hama. Sudah ada pendisiplinan, dipukul dengan hama dan penyakit gandum, sehingga kan hasilnya berkurang, tidak seperti yang diharapkan. Dan ada dibuatkan yang dibuat tangannya ada hujan batu, jadi dipukul dengan hama dan hujan batu. Namun apa? Kamu tidak berbalik kepadaku. Tujuan pemukulan, tujuan ganjaran adalah supaya berbalik kepada Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan
ke-9. Jadi diminta diperhatikan baik-baik. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jadi Tuhan setelah memukul, ya, dikatakan dia memukul dengan hama, dengan penyakit dan hujan batu, tetapi Tuhan berkata, mulai hari ini aku akan memberi berkat. Kita mengaminkan hari ini Tuhan memberikan berkat. Pukulan-pukulan hama yang datang, Tuhan sudah jauhkan. Ada roh Tuhan, ada belas kasihan Tuhan, dan mulai hari ini dia berkata, aku akan memberikan berkat. Kita mengaminkan firman Tuhan, dijauhkan dari semua. Saat kita mau berbalik mendengarkan dia, seperti yang dilakukan oleh Zerubabel, Yosua dan umat Israel, mereka mendengarkan suara Tuhan melalui Hagai, dan Tuhan yang nantinya membangkitkan semangat mereka kembali, menguatkan mereka, mengatakan aku menyertai kamu, dan sekarang memberi berkat. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Janji kepada Zerubabel, ayat 21, maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel, bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memusnahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Jadi Tuhan memilih Zerubabel di sini. Dia berkata dia mau goncangkan langit dan bumi, tetapi pada waktu itu Tuhan akan mengambil Zerubabel hambanya. Dia menyebut Zerubabel hamba dia taat, dia mau dengar-dengar kepada Tuhan sebagai bupati di situ, bupati Yehuda, dan Tuhan yang memilih dia sendiri. Saat Tuhan yang memilih, pastinya Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan pengajaran-pengajaran, tuntunan untuk Zerubabel memimpin Yehuda, bupati Yehuda, untuk melanjutkan pengerjaan nantinya membangun bait suci kembali, dan yang pastinya saat Tuhan menyertai, semuanya akan dibuat berhasil. Penyertaan Tuhan membuat sesuatu yang berbeda. Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Sekalipun langit dan bumi akan digoncangkan, tetapi Tuhan memilih orang-orang yang setia untuk tidak tergoncangkan, unshakable, seperti tema dari Infus Ministry yang Tuhan percayakan pelayanan luar biasa untuk memberikan kekuatan kepada umat Tuhan, untuk sekalipun langit dan bumi akan bergoncang, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah dan tidak akan tergoncangkan orang-orang yang mau berpegang teguh, berpegang erat kepada kebenaran firman Tuhan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.